kita punya waktu sampai jam 11. Dan topik kita melanjutkan dan mendalami apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Mbak Risa. Jadi kata kuncinya sederhana, kalimat kuncinya, faktor pendukung dan penghambat kebijakan inovasi di daerah. Jadi inovasi di daerah terkait pendidikan, nah faktor apa yang mendukung dan menghambat. Tadi sudah disampaikan paparannya oleh Mbak Risa, dan sebentar lagi kita akan mengundang Bu Hetifah Saifudian untuk memberikan bahasan. Kemudian nanti kita akan lanjutkan diskusi kurang lebih 20-25 menit dengan beberapa pertanyaan yang sekarang juga sudah muncul nih dari Pak Aos Santoso, dari Bu Puji Irianti, dan beberapa yang lain. Itu saja ya. Jadi kita awali, Bu Hetifah. Ya. Bapak Ibu semuanya, mari kita sama-sama menikmati diskusi ini. Insya Allah dengan kerendahan hati kita berdoa, semoga semua yang kita bahas hari ini punya manfaat bagi kemajuan pendidikan di Indonesia dan menjadi berkah bagi semuanya, tambah sehat, tambah maju, tambah pintar. Monggo Bu Hetifah. Wah, iya terima kasih Mas Hikmat, dan juga selamat ya untuk Risa, Cynthia, Pak Saiku, dan juga semua tim peneliti yang terlibat di dalam membuat kajian ini. Tadi sudah dikemukakan ya, kita semua masih hangat nih karena presentasinya, paparan yang terakhir ya, gimana pengalaman di Goa, kemudian juga pengalaman di Bukit Tinggi, pengalaman di Yogyakarta ya, dan ada beberapa kesimpulan-kesimpulan atau temuan-temuan yang sangat menarik. Saya langsung saja, nanti mungkin saya ingin memberikan tanggapan yang mungkin bisa menjadi bahan pembahasan kita bersama ya teman-teman. Tadi Risa menyampaikan ya, faktor pendorong inovasi, salah satunya adalah respon dari pemangku kepentingan terhadap kebijakan pemerintah pusat. Jadi rupanya peran pemerintah pusat sebagai trigger itu masih penting ya, gitu. Jadi saya memberikan tanggapan bahwa dengan demikian ya teman-teman, pemerintah pusat itu juga berarti harus membuat suatu iklim yang kondusif ya, bukan saja berupa kebijakan. Nah, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini supaya inovasi di daerah bisa lebih diakselerasi. Nah, itu. Kemudian inovasi juga bisa muncul dari bottom up gitu, jadi dari bawah, dari inisiatif dinas dan sebagainya. Walaupun juga bisa saja dalam banyak kasus ternyata seseorang yang menjadi leader itu ternyata cukup penting sebagai champion dari satu inovasi. Nah, pertanyaannya berarti gimana kita bisa memperkuat elemen masyarakat nih? Kebetulan di 3 daerah khususnya tadi ya Sumatera Barat, Jogja, kita tahulah mereka punya association life yang baik ya Mas Hikmat ya. Kehidupan berasosiasi dan guyupnya tuh emang udah ada. Nah, masalahnya kan Indonesia kan banyak daerah lain yang mungkin potensi konfliknya tinggi. Nah, ini tantangan yang besar. Gimana kita bisa meningkatkan peran atau partisipasi dan kontribusi dari civil society dan komponen dari masyarakat. Kita nggak bisa ngarep juga selalu kepada inisiatif ataupun dari leader saja. Gitu. Gimana sih gitu caranya supaya itu dimungkinkan? Nah, kemudian tadi dukungan alokasi dana untuk pengembangan gitu. Karena memang desentralisasi kan memberikan kesempatan ada terjun bebas dana langsung ke daerah ya Bapak Ibu sekalian. Gitu. Tetapi DPRD-nya, nah apakah DPRD ini suka dilibatkan? Saya tuh lihat DPRD jarang deh. Dalam pertemuan seperti ini juga nggak pernah diundang gitu. Jarang sekali saya lihat mereka itu di interview juga dalam penelitian atau ketika kita berinisiatif mendorong suatu inovasi, biasanya kita ke kepala daerahnya aja. Tapi politisi lokalnya tuh jarang menjadi semacam inisiator dalam satu reform atau jarang diangkat juga kalaupun ada. Karena kan itu kadang-kadang kolektif ya. Jadi mungkin gimana kita juga bisa memberikan reward gitu ya supaya institusi pengambilan keputusan anggaran yaitu DPRD itu jadi terdorong gitu karena sekarang kan dana transfer daerah langsung masuk APBD. Nah, mereka kadang-kadang juga tidak gunakan untuk kependidikan walaupun maksudnya itu adalah dana fungsi pendidikan.
Nah, jadi mungkin itu dinamika politik lokalnya gimana cara kita untuk bisa memberikan insentif kepada mereka. Next ya, mungkin cuma 2-3 slide aja. Kemudian tadi Risa sudah mengemukakan ya tantangan. Nah, gitu tantangan. Ya, kalau begitu, kalau memang tadi soal pendidikan masyarakat tidak ada lain, memang kita harus memberikan edukasi. Tapi edukasi itu juga mungkin bukan soal pendidikan formal ya, tapi edukasi di dalam hal misalnya bagaimana mereka membangun social capital, gimana mereka punya pendidikan politik sehingga mereka tahu bahwa komite sekolah punya hak apa, orang tua murid punya hak apa, sekolah punya hak apa, gitu. Jadi pendidikan politik pendidikan juga penting nih kalau begitu, bukan sekedar pendidikan formal. Kalau menurut saya ya gitu, mungkin karena saya juga dari perspektif politik sih. Soalnya budaya patuh ke pemangku kebijakan dan juga partisipasi yang bermakna tergantung juga kepada educational maksudnya soal partisipasi yang bermakna, bukan cuma protes aja tapi juga bisa memberikan juga sesuatu kontribusi termasuk solusinya. Nah, ini ya, jadi bibit-bibit inovasi bisa dimunculkan dari berbagai daerah. Dan satu lagi ya, Mas Hikmat boleh terkait dengan key takes away dari penelitian ini. Silakan, saya kira Ibu. Tadi ya barangkali kita juga nanti barangkali teman-teman tolong didiskusikan gitu ya. Prinsipnya sih sebetulnya memang ini sangat ya gimana sih kita sama-sama memikirkan gitu daerah lain yang kebetulan tadi belum memiliki iklim yang bagus gitu untuk mereka berinovasi, itu jadi mau berinovasi. Nah, itu jadi barangkali tadi apakah tadi otonomi di sekolah juga harus kita tingkatkan, kemudian juga berbagai hal lain yang juga bahkan pengukuran performa dan lain-lainnya ya. Nah, kami sendiri mungkin terakhir ya sebagai legislatif tentunya kami akan tentunya harus mensupport juga supaya nanti Kemendikbud, Ristek dan juga mungkin anggaran-anggaran, aspek anggaran dan aspek pengawasan ini bisa dirancang sedemikian rupa sehingga memang aspirasi masyarakat bisa berkembang, kemudian inovasi bisa berkembang dan praktek-praktek kolaborasi bisa terjadi gitu ya. Nah, mudah-mudahan tantangan tadi gimana bisa membuat ini saya kira sudah ada contohnya ya kalau di sekarang seperti Mas Menteri mendorong dana bos majemuk dan juga bagaimana agar kebijakan yang terpusat itu juga bisa mendapat dukungan dari implementasi anggarannya dan juga ada kesepahaman antara visi pemerintah pusat daerah supaya tadi dan terakhir asimetri informasinya dikurangi. Mungkin ini tanggapan saya yang barangkali bisa nanti menjadi bahan diskusi kita apakah hal-hal seperti ini bisa kita wujudkan supaya hasil dari penelitian ini bisa menjadi pegangan atau rujukan kita semuanya di dalam mendorong inovasi. Terima kasih Mas Hikmat. Mudah-mudahan teman-teman semua pasti punya masukan-masukan yang lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Hetifah. Ada beberapa poin tadi yang kita akan elaborasi dan kita dalami lebih jauh dan saya kira secara pribadi juga saya punya pertanyaan yang hampir mirip Bu dengan yang Ibu sampaikan, belajar dari pengalaman bertahun-tahun di akar rumput ya. Memang itu pertanyaan-pertanyaan yang sejauh ini paling relevan diajukan oleh para pegiat dan penggerak pendidikan di lapis paling bawah. Saya mengundang Bapak Ibu juga untuk juga menyampaikan pertanyaannya. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan. Usul saya nanti kita bagi di 2 termin aja, kurang lebih setiap termin 10 menitan. Saya akan bacakan 2 lebih dulu, kemudian nanti kita tanggapin. Saya mengundang Bu Risa, sekaligus juga Bu Heti, jadi juga ikut menanggapin bila dirasa perlu. Dan kemudian kita lanjutkan di termin kedua dengan 2 pertanyaan berikutnya. Jadi 2 pertanyaan awal itu dari Pak Aos Santoso dari Kementerian Agama. Pertanyaannya menarik ini. Jadi tadi kan ada kasus atau 3 contoh kasusnya itu memberikan ilustrasi, khususnya di 2 kasus itu tentang partisipasi orang tua dan masyarakat ya, yang dapat meningkatkan kinerja sekolah gitu ya. Pertanyaannya, apakah partisipasi orang tua dan masyarakat itu dapat meningkatkan kinerja guru
dalam peningkatan mutu belajar di kelas dan kemudian meningkatkan rapot mutu sekolah secara agregat ya di level sekolah. Itu satu. Kemudian pertanyaan kedua Pak Aos Santoso, apakah ada praktek baik lain? Jadi apakah ada praktek baik lain terkait keberpihakan daerah itu untuk pendidikan madrasah? Baik dari sisi pengalokasian APBD, bantuan guru daerah, dan kebijakan-kebijakan lainnya. Dua itu lebih dulu saya undang Mbak Risa ya untuk memberikan tanggapan, termasuk tadi saya undang juga Mbak Risa untuk memberi respon dari 4 poin yang tadi disampaikan Bu Hetifah. Silakan Mbak Risa. Oke, baik, terima kasih Pak Hikmat dan Bu Hetifah. Dan juga terima kasih juga untuk pertanyaan dari Pak Aos. Mungkin saya mulai dari tanggapan terhadap isu yang diangkat tadi oleh Bu Hetifah. Yang pertama mungkin terkait dengan DPRD, bagaimana peran mereka. Dan juga mungkin di kolom chat saya lihat ada pertanyaan dari Ibu Vera, Kemendikbud, yang menanyakan terkait latar belakang dari kepala dinas pendidikan gitu, apakah berpengaruh atau enggak gitu. Nah, dari kedua hal ini sebenarnya sedang kami dalami di studi lanjutan dari studi ini. Jadi kami melihat aspek ekonomi dan politiknya dari inovasi pendidikan di daerah juga. Jadi mungkin nanti kami bisa sampaikan hasilnya di tahun yang akan datang. Tapi di setiap studi yang kami lakukan, Bu Hetifah, kami selalu menemui DPRD juga di Komisi Pendidikan untuk menanyakan bagaimana bentuk kolaborasi gitu atau peran mereka dalam hal munculnya inovasi ini. Memang kalau dilihat sejauh ini belum ada kalau dibilang legislator gitu atau orang di DPRD yang menjadi champion. Tetapi paling tidak dari ketiga daerah ini kita melihat mereka memiliki peran untuk mendukung gitu. Meskipun di daerah yang lain kita menemukan ada yang tidak seperti ini, tapi paling enggak dengan adanya dukungan, meskipun mereka tidak menjadi champion, itu bisa mendukung pengembangan inovasi pendidikan di daerah. Kemudian yang kedua, tadi Ibu juga menanyakan terkait bagaimana sebaiknya kita memunculkan social capital yang ada di masyarakat, yang kita sudah tahu memang Yogyakarta dan Bukit Tinggi ini khas gitu, dan memang kita bisa melihat bahwa dari temuan studi ini kami melihat ada trust yang sangat tinggi memang dari masyarakat di Bukit Tinggi dan juga di Yogyakarta. Tetapi meskipun demikian di Goa kami tidak menemukan level trust yang sama, tetapi ini bisa diatasi ketika ada kolaborasi di tingkat elit lokal gitu. Jadi baik itu eksekutif maupun legislatif, ketika mereka bekerja sama untuk bisa mendorong adanya inovasi ini, itu tidak menjadi masalah sebenarnya. Tetapi perlu dilihat karena memang struktur sosial ataupun jaringan sosial di masyarakatnya ini berbeda di tiap daerah. Di studi ini kami juga menekankan perlunya ketika kita studi banding itu kita juga perlu melihat apakah daerah yang kita kunjungi itu memiliki struktur sosial yang sama atau tidak. Karena ketika misalkan Jogja dan Bukit Tinggi secara tingkat level UKG guru untuk Jogja dan Bukit Tinggi sama-sama tinggi, kemudian hasil UN-nya juga sama-sama bagus di tingkat nasional, bukan berarti mereka bisa saling mencontoh inovasi dari daerah yang lain, dari Bukit Tinggi ke Jogja ataupun sebaliknya, karena secara nilai sosial budaya mereka berbeda gitu. Misalkan dalam contoh supervisi silang gitu, di supervisi silang Bukit Tinggi itu kan memungkinkan bagi kepala sekolah dari sekolah yang lain ataupun pengawas untuk memberikan masukan terhadap guru gitu. Dan ini dilakukan secara feedbacknya tuh blatant ya. Maksudnya secara nggak ada tedeng aling-aling ya kalau bahasa Jawanya. Nah, tetapi hal ini tidak akan bisa kita terapkan di Jogja karena di Jogja itu kan mereka cenderung lebih menghargai orang yang lebih tua, menghargai laki-laki lebih dihargai gitu. Jadi hal ini tidak bisa kita terapkan saklek gitu. Jadi harus ada penyesuaian-penyesuaian. Karena dari temuan kita juga menunjukkan seperti contoh yang sudah
pernah dilakukan di Jogja, kebijakan yang mengadopsi dari Jepang yang memang sudah sangat berjalan lama 30 tahun, tapi di Jogja itu tidak berjalan karena perbedaan masalah budaya tadi. Meskipun secara kapasitas kita tidak punya keraguan lagi ya terhadap Jogja, tapi karena masalah budaya itu menjadikan programnya tidak bisa berjalan efektif dan juga tidak berkelanjutan. Begitu. Terus, ya, saya rasa itu ya. Jadi bagaimana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, tadi yang seperti di presentasi saya, mungkin langkah awalnya bisa dimulai dari pemerintah daerah yang membuat program peningkatan partisipasi masyarakat seperti sekolah keluarga maupun jam belajar masyarakat. Jadi harus pelan-pelan karena memang budaya patuhnya ini sudah sangat lama terbentuk, jadi memang harus pelan-pelan dikenalkan, oh masyarakat itu boleh loh bersuara, masyarakat itu boleh memberikan masukan kepada Pemda gitu untuk gimana caranya membuat program yang bisa mengatasi persoalan pendidikan yang ada di wilayahnya gitu. Terus saya masuk untuk ke pertanyaan Pak Aos. Bentar. Terkait apakah tingginya partisipasi orang tua dan masyarakat ini dapat meningkatkan kinerja guru. Kalau berkaca dari paguyuban orang tua dan juga sekolah keluarga itu memang terbukti efektif gitu ya. Dan ini studi yang semacam ini di daerah berkembang yang lain itu juga dilaksanakan dan memang terbukti sangat efektif ketika kita meningkatkan community oversight ataupun partisipasi orang tua dan juga masyarakat itu bisa meningkatkan kualitas pembelajaran siswa gitu, dan juga termasuk gurunya juga bisa lebih responsif lagi dalam pengajaran di kelas gitu. Jadi saya bisa mengasumsikan mutu sekolahnya juga harusnya akan berkorelasi positif gitu. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah praktik baik? Oh ya, mohon maaf untuk studi RISE ini Pak, kebetulan kami masih berfokus pada sekolah SD dan SMP begitu yang di bawah Kemendikbud, jadi kami belum bisa memberikan jawaban untuk praktik baik yang ada di pendidikan madrasah. Semoga jelas ya. Siap. Terima kasih Mbak Risa. Saya undang Bu Hetifah. Bu Hetifah silakan menanggapi juga. Iya, singkat saja. Tadi ada beberapa hal yang pengen dengar banyak pertanyaan. Iya, betul. Ya, jadi saya kira jelas ya kalau kita nanti kalau nanti teman-teman RISE ada kesempatan mendalami gitu ya, aspek-aspek trust, public trust itu memang harus didalami gitu, karena memang tiap daerah pasti beda. Tapi yang penting gimana kita sebagai bangsa, termasuk ketika kita mengatasi masalah COVID gitu, kalau kita tidak ada trust satu sama lain, terus kemudian saling menyalahkan, saling menjatuhkan, ya bukannya bergerak bersama gitu. Jadi ini merupakan kunci sebetulnya dari setiap inisiatif gitu. Pertama gimana supaya satu ide atau gagasan bisa terwujud, kemudian juga didukung. Itu kan intinya tuh seperti itu gitu. Jadi ini satu tantangan besar dan menurut saya ini bagus sekali kajiannya dan memang tentu perlu terus didalami. Tapi kalau saya boleh ya nanti mengusulkan juga, selain tadi faktor-faktor pendorong inovasi di daerah-daerah yang memang inovatif, mungkin perlu kali dibikin kajian inovasi yang tersumbat atau gimana gitu. Pilihlah beberapa daerah tadi yang ternyata kok inovasi itu gagal terus. Apa faktornya gitu supaya didalami juga gitu. Kok ada yang resisten? Kenapa resisten terus? Gitu. Nah, faktor politik di sini ya kadang-kadang kita suka meremehkan kalau di dalam kajian peran dari faktor politik dan pengambilan keputusan yang kadang-kadang karena kepentingan politik bukannya mendukung satu ide yang udah bagus gitu. Nah, proses demokrasinya seperti apa mengambil keputusan bahwa kebijakan ini yang diambil bukan yang itu. Padahal ini bagus, tapi karena bukan dari partai politik yang didukung banyak di DPRD-nya dihambat-hambat terus inovasinya. Misalnya gitu ya. Oke, itu nanti PR kita ya untuk studi ini juga. Nah, Pak Aos, mungkin ini saya tantang juga nih. Karena sekarang kita sering ya ngomong pendidikan itu jadi policy-nya Kemendikbudristek demikian, Kemenak demikian gitu. Apa yang bagus di Kemenak kan harusnya juga kita sama gitu di Kemendikbudristek. Misalnya tadi soal dana BOS Majemuk menurut saya bagus. Nah, harusnya
Kemenak juga bisa adopsi sebaliknya gitu, ada ide-ide yang menarik dari pembelajaran madrasah ataupun juga pesantren-pesantren melalui boarding school-nya. Mungkin saat ini jadi solusi ya di masa COVID ya, pendidikan boarding school. Nah, ini kita pengen dengar juga, jadi kita bikin aja Pak studi kayak gini khusus untuk pendidikan yang berbasis agama itu loh. Saya juga pengen sekali dengar dan akan saya dorong supaya Kemendikbudristek mengadopsi juga. Itu kira-kira Mas Hikmat. Baik, terima kasih. Di termin kedua ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Puji Irianti. Kami sering menemui Disdik yang sudah menganggarkan untuk peningkatan mutu guru dalam APBD. Kendala yang dialami ketika akan dieksekusi, ternyata program Kemdikbud yang akan dijalankan ternyata sudah berubah. Apakah ini dipertimbangkan di dalam penelitian kebijakan ini? Kemudian dari Pak Dalmono, Balitbang, apakah kondisi di seluruh goa itu tadi itu kasuistis ataukah memang terjadi juga di seluruh goa? Itu kurang lebih pertanyaannya. Lalu yang ketiga dari Pak Fatur Roren dari Kemdikbud, bagaimana pengaruh sistem administrasi keuangan daerah di dalam mendukung inovasi? Karena setahu beliau ini menjadi salah satu pembahas yang sangat dengan rigidnya sistem keuangan daerah itu menghambat inovasi-inovasi yang mungkin. Di catatan saya ada 2 pertanyaan Bu Hetifah tadi yang nampaknya menarik juga untuk didalami oleh Mbak Risa ya, sebagai pertanyaan sisa. Yang pertama soal insentif. Tadi Bu Hetifah menyebut soal aspek politik ya. Tapi kurang lebih pertanyaan lebih jauhnya kan bagaimana situasi atau insentif yang bisa diciptakan untuk mendorong kelompok-kelompok politik lokal itu mendukung inovasi, termasuk di dalamnya di DPRD. Karena kalau kita bekerja isolated gitu ya, hanya di wilayah teknokrasi pendidikan saja, itu mungkin jadi punya hambatan lebih jauh. Jadi pertanyaannya adalah gimana kita bisa menciptakan insentif-insentif bagi dalam perspektif politik lokal itu yang bisa mendorong inovasi. Apakah kasus-kasusnya atau temuan-temuannya itu juga mendukung mendukung insentif-insentif yang mungkin terjadi di daerah-daerah itu. Kemudian yang juga saya catat sangat penting dan menarik kalau kita bicara modal sosial, public trust, macam-macam. Tadi pertanyaan Bu Hetifah kan soal kapasitas warga atau pendidikan warga gitu ya, karena partisipasi juga perlu dirancang secara sadar bagaimana masyarakat itu punya kapasitas lebih jauh untuk berpartisipasi di dalam inovasi. Bagaimana pendidikan warga itu tercipta di wilayah-wilayah itu yang mendorong ekosistem tumbuh, punya public trust dan punya modal sosial yang lebih jauh. Mbak Risa, silahkan. Kemudian nanti Bu Hetifah juga saya undang untuk menanggapi di bagian terakhir ini, termin terakhir ya, saya ingatkan. Please, silahkan Mbak Risa. Baik, terima kasih Pak Hikmat. Saya langsung jawab pertanyaan aja mungkin ya Pak. Dari Ibu Puji terkait apakah ya menemui distrik yang menganggarkan. Ya, jadi jujur Bu, kalau di studi kami ini kan juga sebenarnya kami berusaha untuk mendapatkan komponen anggaran apa saja yang dianggarkan oleh Dinas Pendidikan gitu, tapi memang sangat sulit gitu meskipun harusnya itu adalah dokumen publik ya, tapi banyak daerah yang ketakutan. Ini juga mungkin menyambung pertanyaan yang terkait sistem keuangan daerah tadi ya. Jadi memang daerah itu cenderung kurang terbuka untuk masalah keuangan daerahnya. Jadi kami tidak bisa mengetahui secara persis berapa anggaran yang diberikan untuk suatu program pendidikan gitu. Dan memang terkait perubahan ini mungkin biasanya kami waktu itu menemui misalkan di Yogyakarta di akhir tahun gitu atau akhir tahun anggaran mereka dapat dana tambahan gitu, jadi agak kesulitan untuk mengelolanya. Jadi mungkin karena itu jadi kebijakannya berubah-ubah. Tapi di studi ini kami tidak melihat hal itu karena memang dari seluruh program yang ada anggarannya itu tidak
tidak ada perubahan gitu. Jadi misalkan di Yogyakarta anggarannya 3 juta per RW per tahun itu tetap seperti itu. Jadi kami tidak melihat secara keseluruhan tapi khusus untuk inovasinya. Kemudian untuk Pak Dalmono, kasus di Goa ini apakah kasuistik atau di seluruh Goa? Jadi studinya ini berupa studi kualitatif, Pak. Dengan etnografi kami menempatkan satu peneliti di masing-masing daerah. Kemudian kami mengambil sampel di dataran rendah dan juga dataran tinggi gitu. Jadi di dataran rendah kami mendatangi beberapa sekolah yang terdiri dari sekolah high performing school, kemudian yang tidak terlalu bagus. Begitu pula dengan di dataran tinggi. Hal yang sama juga kita lakukan. Jadi bisa, kalau kita di studi kualitatif kan kita tidak bisa mengeneralisir, tapi kita bisa menarik kesimpulan bahwa itu yang terjadi di Goa. Demikian untuk tanggapan terkait masalah politik atau inovasi yang terhambat yang disampaikan oleh Bu Hetifah tadi, itu juga bagian dari temuan kami dari studi ekonomi politik inovasi kebijakan di daerah. Jadi mungkin nanti kita lebih lanjut bisa mendiskusikan ini di tahun depan, tapi sejauh ini temuan awal yang kami temukan memang power dari kepala daerah ini perlu dibatasi begitu Bu. Jadi di era desentralisasi ini kepala daerah kan memiliki power yang sangat kuat, itu bisa menghambat kinerja dari para birokrat gitu, karena mereka takut dimutasi, mereka takut diberhentikan gitu kalau kepala daerahnya sewenang-wenang. Jadi mereka akhirnya ngikut-ngikut aja apa yang diharapkan oleh kepala daerah. Di suatu daerah kita menemukan kebijakan pendidikannya ada JBM gitu seperti di Yogyakarta, tetapi ketika kepala daerahnya berganti, kebijakan tersebut berhenti gitu. Dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kualitas dihentikan, tetapi yang berkaitan dengan peningkatan anggaran yang cenderung lebih populis dipertahankan, bahkan ditingkatkan anggarannya sampai 50% gitu. Jadi ini tentu ada peran gitu ya dari elit lokal. Kalau memang mereka kolaborasi tapi kolaborasinya tidak bagus, ya hasilnya seperti itu. Kebijakan yang memang sudah bagus arahnya dari pemimpin sebelumnya tidak dilanjutkan. Begitu, terima kasih. Ya, semoga menjawab. Oh iya, boleh ditambahkan Mbak Cynthia, ya, ini rekan saya. Oh, silakan. Mungkin saya izin untuk menambahkan gitu. Jadi mungkin karena ini diskusinya tentang kebijakan, saya ingin mengambil kesempatan ini gitu untuk menyampaikan ini kepada Bu Hetifah dan kepada Bapak Ibu lainnya di sini. Semoga ini bisa juga ditindaklanjuti begitu. Jadi Bu, memang betul hasil studi kami baik yang di part 1 maupun di studi tindak lanjut di ekonomi politik itu menemukan bahwa legislatif ini khususnya DPRD belum aktif Bu memberikan input secara substantif gitu. Mereka cenderung menganggap peran mereka ini adalah untuk approval anggaran gitu. Bahkan mereka mengakui sendiri, kami biasanya hanya membaca di akhir, tidak ikut memformulasikan dengan kepala daerah. Dan kepala daerah sayangnya banyak sekali di luar yang sampel kami itu, kepala daerah dan tim suksesnya itu memilih kebijakan populis yang dapat memuaskan masyarakat dalam waktu singkat, karena pemilu itu cycle-nya sangat cepat begitu. Dan mereka masih menganggap kualitas pendidikan itu urusan Kemendikbud, kalau daerah urusannya akses. Jadi itu mungkin salah satu yang harus diedukasi juga kepada para legislator kita di daerah begitu Bu. Jadi kalau bukan hanya masyarakatnya yang perlu diedukasi, tapi para legislator kita juga khususnya di daerah begitu. Mungkin itu belum terjamah ke sana gitu, Bu Hetifah. Kalau kita bisa sama-sama mengedukasi parlemen, alangkah sangat baiknya gitu untuk memberikan masukan yang substantif. Kemudian untuk pertanyaan tadi mengenai Goa, memang waktu kami ke sana, jadi Pak Saiku, saya dan Risa sempat jalan-jalan Bu ke Goa selama kurang lebih 2 minggu waktu itu di tahun 2019, dan kami menyadari kondisi geografis Goa itu ada yang di dataran rendah dan dataran tinggi. Saat di dataran tinggi itu memang kondisinya sudah jauh berbeda dan sangat menantang. Bahkan saya sempat mabuk perjalanan gitu Bu untuk sampai ke daerah sana, walaupun setelah datang itu sangat bagus sekali. Nah, memang
banyak sekali tantangan dalam implementasi inovasi pendidikan di daerah dataran tinggi Goa khususnya. Tetapi setidaknya daerah ini sudah mencoba untuk tidak hanya melakukan business as usual begitu, Bu. Memang dalam inovasi ini ada momok kegagalan, tapi itu adalah bagian dari inovasi itu sendiri. Kami merasa itu lebih baik daripada daerah hanya berdiam diri menunggu instruksi dari pusat begitu. Dan hal ini seharusnya tidak ditakuti oleh legislator ataupun kepala daerah untuk mencoba begitu, Bu, untuk berinovasi. Jadi mungkin hal-hal seperti itu yang perlu didorong kepada para pemangku kebijakan di daerah. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Bu Cynthia. Bu Cynthia juga peneliti Semeru yang ikut terlibat khususnya di topik ini ya. Saya undang kembali Bu Hetifah. Wah, luar biasa. Saya baca pertanyaan-pertanyaannya sebenarnya ini sangat bagus sekali ya untuk menjadi input bagi kita semua gitu ya. Jadi rigidity dalam beberapa policy khususnya pemerintah pusat dan khususnya lagi sistem keuangan itu sangat penting gitu ya untuk menjadi bahasan tersendiri gitu ya. Karena kalau misalnya dia terlalu loose akan membuka kesempatan untuk malpraktek lah ya, jadi disalahgunakan baik oleh DPRD, DPR RI, kemudian juga oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tapi kalau terlalu rigid dan kaku, itu cenderung membuat pemimpin dan juga birokrasi menyerah sebelum memulai karena takut jadi temuan dan sebagainya gitu. Bahkan sampai saat ini hari ini pun ada satu program bantuan ya untuk para pengusaha kecil, tapi sudah ada list bantuannya tuh hanya berupa barang ABCD. Lah, gimana nih pemerintah maunya gampangnya aja, padahal yang dibutuhkan bukan itu gitu. Nah, ini yang membuat misalnya Mas Nadiem merelaksasi dana BOS dan sebagainya kan, gitu. Tapi selalu gitu ya. Jadi kita harus mencari jalan tengah antara fleksibilitas dengan bagaimana membuat prudent pemerintah daerah ataupun siapapun yang akan menggunakan dana. Kita memberikan bantuan kepada civil society itu menurut saya kebijakan yang bagus berupa dana-dana hibah atau apapun, kalau perlu ada berapa persen dari APBN APBD untuk organisasi masyarakat. Tapi tidak sedikit kan yang namanya bansos malah jadi sumber korupsi atau sumber untuk mencari suara. Nah itu loh Bapak Ibu. Jadi kita sebenarnya tidak mudah, tapi ini juga satu hal yang perlu ya menurut saya, kita jangan menyerah. Bagaimana fleksibilitas dalam hal keuangan mendorong inovasi tapi tidak merangsang korupsi. Nah, berarti pengawasan dari civil society dan juga kesadaran untuk kita tadi termasuk penggunaan teknologi gitu kan untuk mengurangi kekhawatiran. Jadi transparansinya didorong tapi fleksibilitasnya dikembangkan. Gitu menurut saya ya, ke depan kita harus juga manfaatkan teknologi, terus juga dana harusnya bisa multi years. Memangnya kalau bikin inovasi itu cuma setahun, belum juga selesai. Apalagi kalau kepala daerahnya ganti ya Mbak tadi ya, Mbak Cynthia mengingatkan. Jadi seharusnya tuh inovasi itu disupport dengan sistem keuangan sedemikian rupa. Saya setuju itu. Pak Yudi juga tadi mengingatkan kita ya, bentuk-bentuk reward dan juga pengaturannya. Saya kira itu Pak Hikmat, jadi banyak sekali ya, dan kapasitas warga memang harus ditingkatkan dan partisipasi itu harus dirancang. Misalnya kita sekarang ada musrenbang atau kita ada kegiatan participatory planning, tapi cara partisipasinya diundangnya tertentu, ngomongnya dibatasi, udah ngomong enggak didengar gitu kan, enggak dicatat. Jadi itu bukan partisipasi yang bagus, orang juga udah males ikut partisipasi kalau kayak gitu. Jadi metodenya gimana? Saya belum lihat di satu daerah. Ya misalnya tadi rapat komite sekolah yang ini. Nah ini nanti kita lihat juga deh teknik-teknik participatory planning-nya yang keren-keren itu menjadi contoh supaya diadopsi di tempat-tempat yang lainnya. Begitu, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, ternyata kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Jadi saya kira kita bisa buka satu termin lagi. Ada beberapa pertanyaan tambahan, tapi kalau nanti saya akan bacakan, tapi kurang lebih diskusi juga mengerucut lebih mendalam. Pertama, lagi-lagi soal kondisi situasi ya atau sistem
politik dan ekonomi yang melingkupi organ-organ pendidikan di daerah, baik DPRD dan bupati dan pimpinan daerah, khususnya political appointee yang pasti bekerja dengan motivasi-motivasi politik ya. Dan kemudian bagaimana reward, bagaimana aspek kapasitasnya, bagaimana insentif bisa ditumbuhkan agar mereka sinergi aja. Memang perspektifnya adalah demi kepentingan politik saya juga memperjuangkan akses dan kualitas. Jadi catatan Mbak Cynthia, pandangan soal akses itu pandangan masih sudah dipahami sebagai kepentingan politik politisi, tapi tidak demikian atau belum demikian halnya soal kualitas. Barangkali mungkin kalau membayangkan secara mikro kan wajar ya, kalau akses berarti gue atau kami atau mereka pimpinan politisi membantu sebagian warganya untuk dapat akses sekolah, yang berarti juga dukungan politik lebih jauh bagi dirinya. Itu satu. Yang kedua, kategori-kategori besar terkait soal psikososial. Jadi psikososial, bagaimana perilaku masyarakat, bagaimana public trust, bagaimana modal sosial terbentuk. Yang ini juga disebut kembali oleh Mbak Vira atau Bu Vira dari Kemdikbud. Sejauh mana kondisi psikososial masyarakat yang seringkali takut untuk bersuara gitu. Itu bagian kedua. Bagian ketiga lagi-lagi soal regulasi keuangan, tadi disebut ditanggapi sedikit oleh Bu Hetifah soal bagaimana mengelola regulasi yang seringkali juga di dalam praktek nyatanya itu malah membatasi inovasi, khususnya dari Pak Tatang Bappenas. Kemudian keempat itu dari Pak Aji Puspenas. Nah ini pertanyaan lebih jauh soal ruang teknokrasi, hubungan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi. Jadi kewenangannya kan berbeda, ada ruang kewenangan kabupaten kota dan ada ruang kewenangan provinsi. Bagaimana inovasi itu bekerja di dalam relasi-relasi kekuasaan ini. Dan yang terakhir dari Pak Yudi Ortala tentang melanjutkan yang tadi soal bagaimana mendorong reward atau insentif bagi ekosistem di daerah, politik, ekonomi, dan sebagainya untuk bersatu padu, mendukung atau menyepakati termasuk khususnya peta jalan pendidikan, itu kurang lebih. Saya undang Bapak Ibu peneliti Semeru, Mbak Risa dan Mbak Cynthia, kemudian nanti Bu Hetifah. Silakan. Oke, baik Mat. Terkait dengan kondisi ekonomi politik tadi, menyambung dari yang disampaikan oleh Mbak Cynthia dan juga Bu Hetifah, memang sangat terkait karena memang pendidikan ini anggarannya juga lumayan besar gitu di era desentralisasi, jadi sangat mungkin bagi pemimpin atau politisi untuk menggunakan anggaran ini untuk hal-hal yang di luar kepentingan pendidikan gitu, malah untuk kepentingan pribadi. Dan kalau kita lihat dari hasil temuan di yang studi Ecopol yang selanjutnya, itu memang pemimpin yang hanya mempertahankan kebijakan yang berbasis akses itu terlihat memiliki interest yang lain gitu. Mereka ingin, karena memang secara kebijakan yang berbasis peningkatan kualitas itu membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Sementara political cycle seperti yang disampaikan oleh Mbak Cynthia tadi, pergantian pemimpin pada era desentralisasi ini kan hanya 5 tahun sekali. Jadi dalam 5 tahun itu paling efektif hanya 3 tahun gitu kan. Jadi mereka butuh waktu yang sangat cepat untuk meyakinkan masyarakat agar terpilih kembali, dan yang paling mudah adalah dengan kebijakan akses gitu. Oleh karena itu memang saat ini belum ada insentif yang yang bisa membuat kepala daerah ini lebih fokus pada peningkatan kualitas itu. Dan kemudian masalah kebijakan tadi yang sempat disampaikan bottom up itu mungkin memang kebijakan yang bagus, tapi mungkin kita juga perlu mengingatkan bahwa tidak bukan berarti segala sesuatu yang dimulai dari bawah itu pasti bagus, yang dari atas kurang gitu. Tapi memang ini balik lagi tergantung dari struktur sosial masyarakat yang ada gitu. Kalau memang secara
trust, social capital di masyarakatnya memang belum terbentuk seperti yang kita temukan di Goa, ya berarti pemerintah daerahnya harus lebih aktif lagi gitu untuk bisa memperkenalkan kepada masyarakatnya agar kebijakannya itu lebih partisipatif. Kemudian yang terakhir terkait dengan regulasi keuangan ini, ya mungkin Mbak Cynthia ada tambahan? Untuk yang bagian regulasi keuangan ya. Jadi sebetulnya kalau dari pengalaman kami di lokasi studi begitu, memang beberapa daerah cukup terbuka Bu gitu dengan penganggaran, dengan bahkan di Bukit Tinggi gitu kami punya kesempatan untuk ngobrol dengan Bapeda dan memfasilitasi untuk honorarium atau remunerasi guru honorer di Bukit Tinggi yang tadi disampaikan oleh Mas Bima, itu mereka sangat transparan. Tetapi di daerah lain itu tidak seperti demikian, bahkan ada slogan seperti bilang kami mau transparan tapi bukan telanjang gitu Bu katanya. Jadi kalau mereka terlalu transparan mereka takut dipreteli dan menganggap tim penelitian ini seperti punya intensi untuk mengorek ini gitu kesalahan mereka. Jadi memang mereka sendiri tidak percaya diri dari dinas gitu untuk terbuka tentang sistem anggaran ini. Nah, itu yang mungkin juga kami menjadi hambatan tim peneliti gitu untuk akhirnya meneliti tentang sistem keuangan daerah. Karena beberapa daerah itu tidak terbuka, apalagi daerah yang punya histori dengan kepala daerahnya ini pernah tertangkap OTT misalnya Bu, atau di dinas-dinas ada ada kasus-kasus yang kasuistik pada hal seperti itu. Jadi memang tim peneliti sendiri punya kesulitan Pak Hikmat dan keterbatasan untuk meneliti lebih jauh tentang sistem regulasi keuangan daerah. Begitu kurang lebihnya. Pak Hikmat, Terakhir, saya bisa nambah Pak Hikmat? Iya, silakan Pak Syaihu. Silakan Pak Syaihu. Iya. Please, Pak. Hari ini kami sebenarnya punya dua studi yang terpisah. Yang pertama yang kita bicarakan hari ini adalah studi tentang inovasi daerah dari aspek sosial budaya. Kemudian kami sekarang sedang melakukan kajian tentang inovasi aspek political economy. Itu mudah-mudahan akan cukup banyak menjawab nantinya pertanyaan-pertanyaan kita pada hari ini. Nanti kami bisa mengirimkan laporan itu kepada Bapak Ibu sekalian, terutama yang ada di forum ini, Bu Hetifah juga, pasti Pak Hikmat dan Pak Aos dan yang lain-lain yang kira-kira tertarik dengan itu. Dari pertanyaan-pertanyaan ini kami bisa mempertimbangkannya untuk mengirim laporan kami setelah selesai nanti. Jadi selain dari kami juga melihat problem pada partai politik kita, Bu Hetifah. Partai politik kita itu jangankan di daerah, di nasional juga aktifnya kan menjelang pemilu. Apalagi di daerah. Kira-kira begitulah yang kami temui dan mudah-mudahan akan ada laporan kami dalam aspek inovasi daerah dalam hal pendidikan dari nuansa politik ekonomi kita. Terima kasih, itu aja Pak Hikmat. Baik, terima kasih Pak Syaihu. Pak Syaihu, saya teman-teman juga salah satu peneliti khususnya di topik ini. Kita punya waktu yang sangat terbatas. Saya undang 30 detik Bu Hetifah sebelum nanti kita kembali ya ke ruang utama ya, silakan, ke pleno ya.
Iya, jadi saya kira teman-teman sebagai info saja, kita sudah membuat beberapa sebenarnya reform di bidang keuangan. Mudah-mudahan tadi yang dimaksud politik dan ekonomi termasuk juga sistem keuangan, ya, reward dan punishment-nya. Kita punya dana insentif daerah misalnya. Nah, sekarang sebagai info kita juga sedang menyusun undang-undang hubungan keuangan pusat daerah. Ini saatnya sih, sebenarnya kalau bisa jangan tahun depan hasil penelitiannya, segera aja dibikin position paper untuk kasih masukan, karena takutnya hubungan keuangan pusat daerah yang baru menghapuskan dana-dana insentif daerah, karena sebenarnya dana insentif daerah ini mendorong pemerintah daerah yang tadi ya kinerjanya bagus di dalam tata kelola maupun pelayanan umum dan kebijakan publiknya. Gitu. Jadi ini yang harus kita pikirkan bersama teman-teman semuanya. Baik. Kita lanjutkan ya rapatnya. Kita lanjutkan di pleno. Terima kasih semuanya. 50 detik terakhir sebelum kita kembali ke pleno. Saya berikan terima kasih pada semuanya. Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan dan insya Allah kita semua tambah maju di dunia pendidikan. Terima kasih.